Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara menyimaknya dengan baik. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini adalah merupakan suatu kisah dari perjalanan Daud. Ya, sebelum dia menjadi seorang raja, dalam perjalanan ini dia dalam posisi dikejar oleh Saul, dan pada saat dia dikejar oleh Saul, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kemudian Daud berada di Siklak? Karena Daud mencari perlindungan dari kejaran Saul, sehingga dia berpikir mungkin setelah dia berada di tanah Filistin dia tidak akan dikejar oleh Saul. Dan benar, saudara-saudara, setelah dia mendapat perlindungan di tanah Filistin, bahkan Raja Akis pada waktu itu yang ada di Gad memberikan suatu tempat bagi Daud untuk menempati tanah Siklak ini. Tetapi kemudian, saudara-saudara, kita perhatikan ayat pertama ini di pasal yang ke-30, di mana dalam masalah yang dihadapi Daud yang belum selesai dari kejaran Saul, Daud telah mendapat satu masalah lagi, saudara-saudara. Pada waktu dia pulang ke tanah Siklak setelah menemui pembesar-pembesar yang ada di Filistin, dan kita melihat ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Sesuatu yang sangat menyedihkan, atau sesuatu yang sangat mendapat perhatian yang mendalam, ya, bahwa ini hal yang tidak diharapkan oleh Daud bahkan pengikutnya pada waktu itu. Yang seharusnya mereka pulang ke Siklak, yang mereka harapkan mereka mendapat sambutan hangat dari keluarga mereka. Tetapi ternyata setelah mereka mendapati apa yang terjadi di sana, saudara-saudara, tempat mereka berlindung seharusnya telah dibakar habis. Sesuatu masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Pergumulan yang belum selesai dari kejaran Saul, dia telah mendapat lagi sesuatu musibah, ya, Siklak yang menjadi tempat perlindungan Daud dan pengikut-pengikutnya telah dibakar habis oleh orang Amalek di sana. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara, pagi hari ini? Mengambil satu pelajaran dari Daud, saudara-saudara, dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya tidak terlepas dari masalah dan pergumulan hidup. Bahkan saudara-saudara, sering kita hadapi, ya, persoalan yang satu belum selesai, sudah datang lagi persoalan yang lain. Tetapi apa yang harus kita ambil lewat sikap sebagai orang Kristen yang percaya, kita belajar juga dari Daud, saudara-saudara. Apa yang Daud lakukan setelah dia mendapat sesuatu musibah ini, saudara-saudara? Dia tidak mengambil satu keputusan yang salah. Bahkan seringkali dalam suatu keadaan yang terjepit, saudara-saudara, seringkali sebagai manusia kita mengambil jalan pintas untuk keluar dari masalah. Tetapi kita melihat, belajar dari Daud, apa yang Daud lakukan setelah mendapat masalah ini. Kita perhatikan ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Jadi keadaan Daud pada waktu itu sangat terjepit, saudara-saudara. Bahkan selanjutnya dikatakan, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kita melihat keadaan Daud yang terjepit. Bahkan orang-orang di sekitarnya yang seharusnya memberikan dukungan, memberikan support kepada Daud, ya, malahan mengambil suatu tindakan yang akan menyudutkan Daud pada waktu itu, yang sering juga kita alami, saudara-saudara. Seharusnya keluarga, seharusnya orang dekat yang
memberikan support kepada kita, tetapi dengan keadaan mereka juga yang dalam keadaan yang sama, saling menyalahkan, bahkan saling menuduh saudara-saudara. Ini yang dialami oleh Daud. Tetapi kemudian dengan keadaan ini Daud tidak menyerah. Selanjutnya kita baca saudara-saudara, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini sikap yang sangat baik yang diambil oleh Daud. Dia mengambil suatu sikap yang sempurna, yaitu di mana dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada Daud dalam setiap situasi dan kondisi pada saat itu yang dialami. Dan kemudian sikap yang diambil oleh Daud setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara-saudara, ayatnya yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kita melihat setelah Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Sebagai orang percaya, seharusnya ini yang kita lakukan dalam setiap situasi kondisi yang dalam keadaan di mana kita terjepit karena masalah yang dihadapi. Kita harus datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dan saya percaya saudara-saudara, Allah yang ajaib dan luar biasa, Dia akan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara dalam setiap masalah. Asalkan yang kita lakukan, kita datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Seperti Daud, saudara-saudara, yang dia lakukan, datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan kepada Daud di ayatnya yang ke-18. Dan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan oleh Daud. Kita melihat segala situasi, kondisi, Tuhan berikan kemenangan kepada Daud karena dia mengambil suatu keputusan untuk datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sebagai orang percaya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus menaruhkan semua kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dalam kondisi apapun saudara-saudara, walaupun dalam keadaan yang terjepit, saya percaya Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan.